bisa mendapat dari 23 kelas. Saya bisa juara 1. Hanya latihan 3 hari baru bisa musik. Kepuk tusuk sama pahami gak? Maksudnya gimana itu? Walaupun mereka tidak menganggap saya guru nih kalau Pak Eko lah. Salam budaya untuk semuanya. Hadirin, hari ini saya kebetulan lewat dan ketemu dengan sosok yang luar biasa di sebelah saya ini. Walaupun saya tidak kenal, saya perkenalkan ke jenengan semuanya. Ya, saya manggilnya Mas Koko. Nama lengkapnya? Nama lengkap Eko Muji Santoso. Kalau dipanggil di sini Koko, kayak sampean Pak Saipul. Terima kasih Bapak Saipul telah hadir di rumah saya. Matur nuwun. Dikunjungi dari Dewan Kebudayaan. Bisa berkunjung sini. Saya ini kan sudah lama punya angen-angen, Pak. Angen-angen saya itu kok bisa Koko itu bisa sampai seperti itu dalam dunia kesenian, luar biasa. Nah, sebelum saya ke sana ini lahirnya ini tahun berapa jenengan? Kalau saya lahir tahun 73. Tahun 73 saya domisili di Kediri. Wow, Kelahiran Kediri maksudnya Kediri. iya. Sudah luar biasa sudah. Kalau buah itu sudah matang. Mampu ya. Betul sekali. Ya. Dari Kediri kok bisa sampai terdampar di Pasuruan ini loh. Dulu itu gimana? Ceritanya itu saya di Malang. Nah, banyak cerita panjang kalau di Malang. Waktu itu kan ngamen ketemu sama nyonya di alun-alun. Wah, ini kisah romantis ini rupanya. Ngamen ketemu, ya. Saling tukar telepon saat itu tahun sebelum 2000. Betul. Dan pernikahan tahun 2000. Jadi pernikahan jadi orang Pasuruan itu tahun 2000. Mantap. Tahun 2000 menjadi orang Pasuruan. Sepintas dan sekian banyak saya ketahui jenengan ini salah satu penggiat juga pemusik keroncong. Nah, banyak genre musik yang di Indonesia ini banyak. Kenapa? Dan mungkin bisa diceritakan hal ikhwalnya Anda sampai jatuh cinta bener dengan keroncong ini bagaimana dari awalnya? Begini ya, ceritanya di saat itu kan kalau di desa saya itu banyak, kalau di desa saya itu kumpulan dari kelompok pengamen. Desa pengamen itu ya di tempat desa saya Di Kediri. Ya, dari orang ngamen macam-macam sudah. Dan saya mengenal musik di saat itu saya duduk di kalau mengenal musiknya sudah lama, tapi untuk belajar main musik saya SMA tahun 89. Tahun 1989. 89 itu saya mulai belajar musik dan belajar memegang alat musik saat itu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA itu dan belajar musik sebenarnya di saat itu juga selalu kebetulan saya menjadi pecinta musik sampai sekarang itu karena teman-teman di saat itu. Ikut teman juga. Sore saya belajar gitar. Di saat sore saya belajar gitar, saya cuma bisanya chord di situ, chord D, G sama A. Diajari di situ. Untuk ketukan D, G, A. Nah, untuk dalam satu hari, pagi harinya besok saya bersekolah, masuk sekolah saat itu. Soal saat itu saya masuk sekolah dan di kelas saya, di sekolahan saya itu ada gitar yang istilahnya tergantung di dekat meja guru. Oh ya. Tergantung di dekat meja guru.
karena nggak ada yang memainkan. Saya coba karena saya merasa baru bisa, saya kepengen nyoba pegang gitar. Betul, ya. Saya memainkan di saat itu, saya memainkan 1-2 chord, ada guru masuk. Nah, ternyata saya itu dipanggil ke kantor. Saya dipanggil ke kantor, saya pikir bingung ya. Saya pikir bingung pada saat itu mungkin saya dimarahi untuk belajar musik. Karena memainkan musik di kelas. Takutnya seperti itu. Nah, ternyata di kantor itu dia kan wali kelas saya, juga dia sebagai wakil kepala sekolah saat itu. Oh ya. Saya ditanya, kenapa kok pegang alat musik gitar? Saya hanya ngomong, saya belajar, Bu. Berarti kalau kamu belajar, ini sekolahan mau mengadakan lomba akustik antar kelas, untuk lomba jalannya mengiringi musik dan lagu antar kelas. Oh, begitu. Karena di kelas itu mencari orang yang bisa bermusik. Oh iya. Bisa gitar, bisa atik. Nah, ternyata saya yang kena getahnya, yang saya baru belajar. Nah, ternyata di hari itu diharuskan untuk mengajak teman tiga vokal, teman saya yang sudah dipilih. Ternyata ada teman yang sudah dipilih menjadi vokal untuk vokal grup. Saya diharapkan untuk mengiringi vokal grup. Saya kebingungan, belajarnya sore, pagi saya sekolah, saya ditunjuk harus mengiringi. Saya hanya bisanya chord 3 chord. Itu pun masih belum bisa untuk pindah-pindah tempat. Ya, menarik. Terus. Nah, ternyata saat itu ya saya oke saja karena saya pengen belajar. Dari yang disuruh Pak guru tadi, 3 hari itu harus lomba. Waktunya 3 hari. 3 hari belajar gitar dan ikut lomba. Kira-kira kalau jenengan, saya belajar gitar mengiringi vokal grup, saya masih baru belajar. Kira-kira bisa dapat nomor apa tidak? Gak berani jawab kalau saya. Itu luar biasa. Bisa lanjut. Nah, ternyata di situ ada salah satu vokal saya yang bisa organ gitu, pinter organ. Saya diajari untuk chordnya. Yang saya bisa hanya chord D ternyata. Dia mengikuti, vokalnya mengikuti dari yang saya bisa. Saya dituntun pelan-pelan untuk menjalankan chord D, akhirnya ada tambahan minor, lagu-lagu minornya. Itu dalam 1, 2, 3 hari saya latih dan saya berlomba di hari yang ketiga. Dan itu saya merasa bangga dan saya merasa bisa. Luar biasa. Iya. Waktu 3 hari. Setelah lomba dalam hari itu juga diumumkan hasil lombanya. Kira-kira nomor berapa? Nah, ini juga saya belum tahu. Iya. Nah, ternyata saya untuk mengiringi alat musik itu saya membuat musik genre keroncong yang saya juga belajar di sekolah bersama teman-teman. Saya di rumah juga ikut nyoba belajar ke orang yang bisa keroncong, ketukan gitar keroncong. Ya, waktu lomba saya adalah hal yang terunik mengiringi lomba vokal dengan genre keroncong di saat itu. Ternyata bisa nomor 1. Loh, itu saya masih kelas 1. Kelas 1 aja 18. Kelas 2 18, kelas 3-nya 17. Berarti sekitar 23 kelas. Saya bisa mendapatkan dari 23 kelas. Saya bisa juara 1. Hanya latihan 3 hari baru bisa musik. Musik luar biasa. Ini kalau tidak punya hobi tertentu, kesenangan tertentu belum bisa seperti itu. Ya. Nah, dari sisi itu saya termotivasi, saya belajar bermusik karena saya dekat dengan teman-teman yang bisa musik keroncong. Ya. Akhirnya saya ya belajar karena nggak punya ukulele, nggak punya selo di saat itu. Saya belajarnya lewat gitar.
Dari gitar. Nah, gitar pun itu kita pinjam, saya pinjam ke teman-teman pinjam. Selama setahun 2 tahun mungkin saya terus belajar karena saya pengen punya, di saat itu saya pengen punya. Saya membuat ukulele. Coba niru punya orang, saya tiru, saya bikin ukulele. Ukulele dari triplek, Buat sendiri. buat sendiri saat itu. Dan itu pun fretnya itu dari ruji sepeda. Iya. Dari ruji Menarik, sepeda. menarik. Dari ruji sepeda. Dan itu pun saat main fret juga sulit, ternyata membuat alat musik itu tidak segampang yang kita gambarkan di saat itu. Hitungan fret itu ternyata ada hitungan, bukan membuat ukulele. Saya tidak cerita soal alat musiknya dulu, saya bercerita untuk saya belajar musik keroncong. Saya di Kediri, saya dibesarkan di lingkungan orang-orang yang suka musik. Dan saya sendiri yang paling dekat dengan teman-teman yang bisa di musik keroncong. Ada rohnya di situ berarti ya. Kemungkinannya karena keterbiasaan. Iya. Kebiasaan berkumpul dengan orang keroncong, akhirnya kita membuat punya roh jiwa bermusik keroncong. Mungkin kalau saat itu saya ikut kuda lumping beda lagi. Mungkin dibuat gambuan. Iya. Betul. Iya. Nah, di tahun itu saya tahun 89 mulai itu dan saya bisa menang. Akhirnya dalam setiap event sekolahan di tahun kedua, tahun ketiga saya bisa mengiringi musik, dan tahun-tahun berikutnya sampai saya belajar musik keroncong sampai membentuk suatu grup yang ada di Kediri itu namanya Mutiara Abadi. Bisa bentuk grup musik Karena dengan senior itu membentuk Mutiara Abadi. Karena keroncong adalah mutiara dari budaya Indonesia, budaya musik Indonesia. Kita menjadikan ada senior saya yang memiliki suatu antusias untuk membentuk kelompok budaya bermusik keroncong saat itu. Itu adalah namanya Mutiara yang abadi. Akhirnya menjadi Keroncong Mutiara Abadi. Yang lokasi ada di Kediri Gurah Kediri. Sampai sekarang pun masih eksis. Sampai hari ini luar tetap eksis, tetap regenerasi. Betul. Dan dari tahun ke tahun itu mungkin saya terbentuk 92. Saya pun di saat itu belajar dari musik ukulele sama bass. Akhirnya lama lambat laun juga belajar di gitar, belajar di melodinya, belajar di cello, atau belajar di biola. Itu beriring dengan waktu. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu sampai detail. Dan saya sampai kalau dikenal di Pasuruan ini karena saya juga ketemu dengan Nyonya di saat itu tahun 9 berapa, 97 ya. Dan saya nikah tahun 2000. Ya. Tapi saya tetap eksis di posisi di Kediri. Tetap bergelut dengan musik keroncong, apapun di sana saya tetap setiap harinya bergerak di musik keroncong. Sampai saya masuk di Pasuruan itu tahun 2006. Saat anak saya usia 5 bulan. Karena ibu mertua sakit, saya harus menemani mertua untuk membantu mertua istilahnya pengobatannya, istilahnya mengobati, menemani karena sakit. Ya. Ada di saat itu saya juga tetap bermusik di sini. Dan mulai saat 2006 itu karena saya orang musik keroncong, saya mencari orang yang suka dengan musik keroncong, khususnya di Pasuruan. Ya, betul. Nah itu ya gerilya, tanya-tanya ke teman, katanya siapa yang punya komunitas, siapa yang saya jalan-jalan itu cuma bawa ukulele kan. Ukulele kemanapun saya bawa, ke warung saya bawa ukulele supaya saya tidak tanya ada orang tahu.
Oh Ada iya ya. orang tahu kalau saya suka keroncong. Atau mungkin kalau mungkin ada yang menawari, ada teman keroncong atau belum, jadi bisa tahu dari situ. Nah, saya lambat laun, saya 2009 saya kenal sama Mas Prabowo, yang dikenal dengan Mas Bowo. Tuh. Saya dikenalkan di Dinas Peternakan waktu itu 2009 di Dinas Peternakan Kota, Kabupaten. Saat itu waktu berlatih, saya diajak Mas Bowo. Mas Bowo memanggil saya dan Mas Koko Selo, karena saya Saat suka itu, seneng main selo. Saat itulah, di saat itu ternyata teman-teman yang ada di Pasuruan itu yang genre musik keroncong, tukang selonya yang tidak ada. Sesuatu yang dicari akhirnya ada. Nah, saya juga senang, akhirnya saya bisa membantu sampai teman-teman. Akhirnya guyup mulai 2009 saya tergabung di keroncong Pasuruan itu yang awalnya itu Puspanada. Keroncong Puspanada. Itu yang didirikan sekitar tahun 92 katanya. Infonya tahun 92, didirikan tahun 92 oleh Bupati Pasuruan. Namanya Pak siapa ya? Saya lupa ya, kasih tahu. Itu yang kasih nama Pak Bupati dengan Puspanada. Mungkin pengen tahu arti dari Puspanada. Biasanya Puspanada kalau itu singkatan Puspa. Puspa itu putra Untung Suropati. Jadi orang Pasuruan istilahnya gitu. Putra Untung Suropati Nada. Jadi keroncong putranya Untung Suropati Pasuruan yang mempunyai genre keroncong. sampai akhirnya dengan ikut komunitas seperti itu. Dari 2009 saya eksis sama teman-teman. Karena berlatih saya berkeinginan menjadi pemusik ini, kan saya tidak hanya setelah tahu orangnya ya sudah, tidak. Tapi saya ingin nguri-nguri perjalanan ini tetap eksis, dan nanti kalau yang lama sudah istilahnya sudah pensiun, sudah mereka tidak bisa ikut bermusik jalan, kita harus tetap ada penerusnya, meregenerasi saya. Dan perkembangan di Pasuruan itu dari saya ikut di Puspanada, banyak masukan dari mereka, karena di saat itu sendiri di 2009 berlatihnya 3 bulan sekali, sampai kadang 6 bulan sekali baru bertemu. Terlalu lama. Karena terlalu lama kalau saya seneng keroncong. Akhirnya saya membentuk kelompok kecil istilahnya. Ya, Kelompok kecil itu termasuk dinamakan simponi. Sempenting pokoknya muni keroncong, simponi. Iya. Ini Pak Koko ya, kalau saya lihat sekitar saya ini, saya masuk ini ada beberapa alat musik, saya bisa ngambil salah satunya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau di pertokoan atau supermarket atau apa kan ada mereknya. Apakah ini juga salah satu handmade Mas Koko? Nah, ini hasil dari saya istilahnya keinginan untuk mengembangkan musik keroncong di Pasuruan. Salah satunya ya, dari hasil ini Bisa membuat seperti ini. ya, karena saya suka, dan tidak banyak orang yang memiliki alat musik yang mumpuni di bidang keroncong. Karena saya pengen mengajari untuk meregenerasi. Kalau saya beli tidak kuat, mending saya bikin sendiri. Oh iya. Ini nanti jadi ini juga ada alat-alatnya untuk membuat. Ada nanti ya? kita bisa lihat di luar ruang produksi. Iya. Jadi sahabat budaya sekalian, Pak Koko ini selain ahli dalam bermain musik, ini hasil karyanya. Ya, sebuah ukulele yang luar biasa. Dan ini tidak ada di toko karena memang belum ada mereknya. Handmade asli, Paling aneh ini buatan. belungan ini Ya. ya. Dan ini Ukulele bisa yang ada dilihat ya, belungan. ini asli handmade Mas Koko yang suka dengan keroncong dan kemudian membuat seperti ini. Sahabat budaya yang berbahagia, saya akan lanjutkan menggali informasi tentang beliau ini. Luar biasa perjalanan motivasi dari 3 nada kemudian sampai sekarang ini bisa seperti ini. Ini motivasi kita bersama untuk bisa bangkit dari sebuah hal yang paling kecil.
Pak Koko, apakah selain menguasai alat-alat ukulele dan gitar, apa ada alat lain yang jenengan bisa kuasai? Ah, kalau yang terpenting saya akustik. Yang saya Akustik bisa. yang keroncong ya? Yang akustik keroncong ada bass besar itu, kontrabas, Iya. cello, ada gitar, cak atau cuk. Ini kalau Ya. kalau di keroncong, dunia keroncong, senar Ini tiga ini namanya cuk. cuk. Ini kalau ukulele istilahnya. Iya. Kalau di dunia internasional ukulele, tapi kalau ukulele senar 4. Kalau Iya, iya. di Indonesia keroncong itu pakai senar 3. Pakai senar 3. Pakai senar 3 Iya. pakai senar 3. Dan itu pun tone suaranya berbeda dengan ukulele yang senar 4. Sampai paham betul dengan tune-nya. Ini karena memang roh dari musiknya sudah keluar dari beliau ini. Ya, sahabat budaya. Selain saya juga menggali tentang beliau sudah panjang lebar bagaimana perjalanannya, saya juga sering melihat Pak Koko ya, ada anak-anak yang juga bermain di sini. Apakah mereka itu juga belajar atau hanya sekedar bermain? Di sini bermain sambil belajar. Nah, ini yang kita cari. Ya, Mereka tetap bermain, bisa kita sampaikan. tapi dengan belajar. Setelah belajar dia sambil bermain. Iya. Bermain petian, istilahnya bermain petian untuk kesenangan mereka dengan lagu-lagu mereka. Saya tidak membatasi. Yang terpenting dia menggunakan alat keroncong. Cara memetik alat keroncong, bukan cara petik gitar yang. Kalau keroncong itu kan cara petiknya polanya berbeda sekali dengan petian yang lain, musik-musik yang lain. Ada genre tersendiri untuk keroncong. Wabil khusus, Ya. dikhususkan memang Khusus. keroncong. Cak sendiri, Iya. ukulele sendiri, cello sendiri. Karena dari berbagai, kalau keroncong kan dari berbagai alat musik, 7 alat musik yang tidak sama, tapi menjadi sesuatu terbentuk dengan menjadi pola, itu menjadi pola keroncong, genre keroncong. Genre keroncong. Kalau keroncong sendiri kan, kalau dikenal orang dari Portugis, istilahnya kalau tidak bangsa Portugis. Memang kalau di saat itu bangsa kita belum bisa membuat alat. Betul. Belum bisa membuat alat. Nah, orang Indonesia karena alat yang ada dibuat dulu, akhirnya dipakai dulu. Setelah dipakai, karena orang Jawa itu kan istilahnya penyuka gamelan. Betul. Alat akustik diimprove dengan cara bermusik gamelan di saat itu. Dan lama kelamaan, ya itulah dicetuskan menjadi musik keroncong sebenarnya di situ. Bukan karena dasar alat musiknya memang dari luar negeri. Tapi kalau genre keroncong sendiri itu dasarnya dari pakem, misalnya Indonesia, bangsa Indonesia sendiri. Kalau di kendang, istilahnya kalau di wayangan kendang itu kan pakai gamelan apa pakai kendang. Iya. Kalau di keroncong pakai selo. Pakai selo. Padahal kalau selo luar negeri pakai digesek, kalau di ini dicetoti. Iya. Cetot sampai dikeplak. Bahasa cetot ini ya. Bahasa cetot ya. Cetot sama Iya. keplak. Ya itu Ini. menjadikan satu genre keroncong, yaitu keunikan alat musik akustik yang bisa dicetot dan dikeplak itu ya selo itu. Sepanjang jenengan buat alat ini, apakah dari komunitas atau yang lain sudah ada yang memesan? Kalau memang saya membuat alat ini kan karena saya pribadi kepingin punya. Saya pribadi pengen mengajari anak-anak daripada beli. Setelah daripada beli, saya membuat sendiri dengan tune yang suara yang saya inginkan. Nah, ternyata banyak teman yang suka. Setelah saya keliling bawa alat musik ini, keliling ke teman-teman, keliling ke komunitas, banyak orang yang suka. Akhirnya pesan satu, Pak coba gawekan, buatkan berapa, harus monggo wis harganya. Nah, di saat itu juga semakin lama mereka yang menyukai getok tular, sambil getok tular, sampai dikenalkan dengan teman-teman. Saya juga kenal sama teman-teman se-Jawa Timur, sampai sekarang pun ya sudah Indonesia lah. Kalau di Pasuruan kan sudah ada Pamori, misalnya kalau ada Pamori itu Persatuan Artis Musik Keroncong Jawa Timur. Kalau yang di Nusantara itu ada Koki.
komunitas keroncong Indonesia itu sudah masuk di Pasuruan. Kalau di Pasuruan sendiri pun saya memasarkan ya lewat komunitas itu. Lewat komunitas karena ketok tular tadi untuk alat musik. Ketok tular musik. Nanti mau pengen melihat kondisi pembuatan ini ya ada di ruang produksi. Berarti ada perusahaannya ini ya. Perusahaan Membuat pribadi. ini pun awal saya hanya gepuk tusuk. Gepuk tusuk sama paham tidak? Maksudnya gimana itu? Gepuk tusuk cuma alatnya palu dan tatah. Nggak ada lagi. Kayak grinto, kayak anu nggak ada. Gepuk sama tusuk. Kalau dulu awal saya itu kertas gosok, saya tidak menggunakan kertas gosok. Saya menggunakan daun. Oh, lebih alami lagi ini ya. Itu awal saya mengenal kertas gosok itu awal dari daun. Ya. Daun yang dikenal di diri itu daun apa ya namanya? Itu paling keras dan bisa menjadi kertas gosok. Dan sampai sekarang pun saya nggak usah cari, beli aja enak sudah ada. Kalau saya alatnya aja masih biasa lah untuk pembuatan. Nah, di sini saya juga banyak melihat ada beberapa not-not yang dituliskan ini. Ini untuk apa ini, Pak? Nah, kalau ini ya untuk belajar ya dari anak-anak yang belajar. Kalau kita tanpa ada not kita nggak tahu ini nanti berarti bergeraknya. Untuk anak-anak ini. Untuk Ya? anak-anak ini untuk perkembangan anak-anak ada alat-alat itu. Oke. Prestasi terbesar Mas Koko sendiri ketika sebagai seorang seniman keroncong. Kalau prestasi terbesar saya tidak ada prestasi secara tertulis dengan buku atau piagam, saya tidak punya. Tapi prestasi saya yang saya merasa bangga membuat anak-anak bisa, dari orang mereka tidak bisa bermusik keroncong, mereka akhirnya belajar musik, bisa musik keroncong dan bisa eksis di dalam musik keroncong. Dan mereka sendiri yang sudah eksis, dia bisa membentuk kelompok-kelompok sendiri, bisa eksis, itu yang membuat bangga dan membuat penghargaan saya makin besar. Itu ya. Walaupun mereka tidak menganggap saya, guru nih kalau Pak Eko, saya tidak ingin gitu. Tapi saya bangga dengan mereka, ternyata bisa naik panggung, naik pentas, saya senang sekali. Walaupun mereka tidak memanggil nama saya atau apa, tapi saya senang. Karena ternyata virus yang saya sebarkan, virus saya yang saya pelajari itu bisa menyebar ke anak-anak, ke teman-teman. Betul. Terakhir, Mas Koko. Kenapa harus ada terakhir ini? Harapannya nih, karena saya ini kan mampir di sini ingin tahu harapannya jenengan nanti bagaimana dengan perkembangan musik keroncong yang khususnya di Pasuruan dan utamanya di Indonesia. Harapannya bagi pemusik. Harapan saya di Pasuruan sendiri muncul dari kelompok-kelompok yang suka musik keroncong, dan tidak hanya suka musik keroncong, tapi suka musik dan lagu-lagu keroncong. Oh, tapi untuk musik keroncong kan bisa untuk itu apa? Lagu lain diiringi dengan alat musik genre keroncong. Itu yang saya harapkan bisa bergerak di situ. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, saya ingin mengajari mereka yang belum bisa bermusik keroncong, orang yang suka bermusik atau yang mereka pengen bermusik tapi tidak bisa, saya bisa free memberi pelajaran pada mereka. Jamnya sampai tahu sendiri, sama bisa bertanya sendiri. Setiap saya datang ke rumah pasti ada di rumah, paling ketemu di warung kopi. Betul. Iya. Ya. Dan harapan saya terbesar yaitu di Pasuruan bisa muncul generasi-generasi penyuka, pecinta, pelestari dan pelaku seni di dalam musik keroncong. Luar biasa. Kalau Pasuruan sendiri kan sebenarnya banyak pencipta lagu yang sudah terkenal di Pasuruan. Mereka tidak bisa eksis karena mereka ya tenggelam, karena mereka tidak mencari kelompok. Kalau saya mencari kelompok, saya mencari orang, saya pengen Pasuruan ini loh Pasuruan, kita juga punya musik keroncong. Betul. Kita tidak pengen kalah seperti Jombang
sudah ada kelompok KAJ, kelompok anak Jombang yang sudah bergerak keroncong. Saya pengen Pasuruan punya nanti KPK, keroncong Pasuruan Kota, atau nanti keroncong Pasuruan Kabupaten, punya keroncong sendiri. Mereka bisa eksis, dia bisa mengembangkan bakat seni di bidang keroncong, bisa membesarkan nama Pasuruan, dan otomatis dari dia pecinta, dia dari penghobi, dia menjadi penghasilan di situ. Nah. Dan tidak berharap mereka pun mendapat suatu hasil dari kesenian itu sendiri. Oke, Mas. Sahabat budaya yang berbahagia, sekian banyak sudah saya mengorek keterangan dari beliau ini, luar biasa sekali. Sebagai motivasi kita bersama dalam bersenian dan berkebudayaan. Baik, sahabat budaya sekalian yang berbahagia, sekian dari kami ya, sambang dulur ketemu dengan penggiat dan pelestari musik keroncong, salah satunya adalah Mas, terkenal dengan Mas Koko. Ya. Semoga kita semuanya dengan seperti ini bisa meningkatkan daripada kemampuan kita untuk bermusik dan mengunggah kita di Pasuruan yang lebih baik. Salam budaya dari Dewan Kebudayaan Pasuruan. Salam budaya.